Pemirsa GPR TV kembali lagi di program dari redaksi Kominfo Newsroom. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo menilai bahwa pemberlakuan penerapan kegiatan masyarakat skala mikro lebih efektif dalam menekan kasus aktif COVID-19. Penerapan kebijakan yang telah dimulai sejak 9 Februari lalu ini didasari oleh hasil evaluasi pemerintah terhadap kebijakan pembatasan dengan cakupan wilayah yang sebelumnya lebih luas. Bung Tomo, apa indikator Presiden mengatakan bahwa PPKM skala mikro ini lebih efektif dibanding PPKM sebelumnya? Ya, Mas Dimas dan pemirsa sekalian, eh, Presiden menyampaikan itu bukan tanpa data ya, ini berdasarkan data. Jadi berdasarkan laporan dan kemudian pengamatan tim Satgas COVID, KPCPEN hingga Satgas COVID daerah, ini memang menunjuk kurvanya ketika pemberlakuan PPKM skala mikro itu kurvanya turun ya, kurva tingkat konfirmasi positifnya turun. Dari awal ketika kita berlakukan PPKM Mikro 9 Februari lalu, kita lihat bahwa angkanya di minggu-minggu awal itu masih di atas 12.000, 14.000, bahkan sempat menyentuh rekor di angka 15.000, Mas Dimas. Dan ini tentu menjadi keprihatinan sehingga berdasarkan rapat evaluasi bersama KPCPEN, Presiden, dan kemudian seluruh kabinet, memutuskan untuk melaksanakan PPKM skala mikro. Nah, ini bukan cuma di Indonesia ya, di India juga sudah dilaksanakan dan ternyata sukses di sana. Dan di kita memang di minggu awal saja belum kelihatan, tapi di pekan kedua pelaksanaan PPKM Mikro, ini kurvanya mulai menunjukkan hal yang sangat positif ya. Angkanya bahkan di minggu ketiga pelaksanaan PPKM Mikro lalu itu sudah dari 14.000 kemudian turun ke 11, 10, 9 dan saat ini sudah di angka 8 ribuan. Ini 8 ribuan. tentu menjadi satu hal yang positif. Mengapa turun? Karena satu adalah manfaat dari PPKM Mikro ini ketika skalanya lebih kecil, ini kan tidak harus misalnya satu kota di satu RT yang mungkin ada satu orang yang kemudian terkena dia terkonfirmasi positif ya, terinfeksi COVID, tapi tidak harus satu kota yang kemudian di lockdown. Jadi nanti secara ekonomi kita juga tetap bergerak, tetapi penyebarannya bisa lebih ditekan. Kemudian kedua, ketika skala mikro dilakukan, maka kita bisa lebih cepat mendeteksi gitu. Mendeteksinya lebih cepat karena RT kan yang mengenal warganya masing-masing gitu ya. Kita tahu lah semua daerah ada RT, ada RW gitu. Jadi ini sangat efektif sehingga diharapkan testingnya, kemudian treatmentnya ini bisa lebih berhasil karena ketika ditelusuri, di tracking itu bisa ketahuan karena RT yang men-tracking kan. Nah, gitu loh. Jadi ini tentu diharapkan akan terus turun angkanya menjadi ya kalau bisa selesai lah pandeminya gitu. Ini di minggu ini bahkan sudah kemarin udah 8.000 sekian ya, nggak sampai 8.100 bahkan 8.000 sekian, 0 sekian lah yang terkonfirmasi. Jadi ini menunjukkan penurunan, tapi bukan berarti bahwa terjadi banyak di media umum bahwa ini testingnya karena turun gitu. Sebetulnya testingnya tidak turun gitu, karena justru lebih luas karena tingkat RT sekarang semua kegiatan masyarakat harus swab antigen, harus swab PCR dan sebagainya. Justru ini memberikan treatment yang tepat. Gitu. Jadi diharapkan itu, Mas Dimas. Dan memang salah satu keistimewaan warga Indonesia atau bangsa Indonesia adalah guyupnya itu ya, gotong royongnya seperti itu. Bahkan di tetangga kiri kanan saya tuh ketika ada yang kena gitu kan, perhatian tetangga kiri kanan itu dalam nyalurin makanan dan sebagainya gitu kan. Terus kemudian himbauan-himbauan untuk isolasi mandiri terus kepada warga dan lain sebagainya itu jauh lebih efektif mungkin ya karena menggunakan sistem kekerabatan kira-kira seperti itu Bung Tomo ya. Betul, Mas Dimas. Ini saya alami sendiri karena saya juga penyintas COVID dan ini saya alami di rumah saya sendiri. Jadi ini satu keuntungan yang lain ya, di samping penekanan tadi itu soal testing dan kemudian trackingnya. Nah, ini soal itu lagi, satu lagi keistimewaan masyarakat Indonesia. Itu Mas Dimas. Baik, menarik. Hingga ini PPKM skala mikro ini akan berlangsung hingga kapan nih Bung Tomo? Hasil evaluasi nanti akan dilakukan di satu pekan ke depan lagi ya, karena ini kan kita sampai Per 2 pekan ya, apakah Bung Tomo? diperpanjang ya per 2 pekan sekali. Nanti kita evaluasi kembali oleh tim KPCPEN bersama Presiden, bagaimana efektifnya, apakah perlu diperpanjang atau tidak. Tapi kalau angkanya terus turun, saya pikir perlu ada perpanjangan beberapa kali dulu ya,
sampai kurvanya terus turun. Semoga ini berjalan dengan baik, PPKM skala mikro berjalan dan juga vaksin terus berjalan nih. Nah, kita sambung nih Bung Jojo, vaksin skala lansia, bagaimana kabarnya? Ya, tadi menyambung sebentar soal PPKM Mikro, memang jumlah kasusnya turun 17,27%. Tingkat BOR, bed occupancy ratio ini kurang dari 70%. Ini pujian disampaikan oleh Menko Erlangga Hartarto sebagai Ketua KPC PEN. Dan kepatuhan protokol kesehatan 87,64 sampai 88,73%. Jadi ketika diputuskan PPKM Mikro ini sudah 5 pekan berlangsung, akan diperpanjang lagi sampai 8 Maret sejak 23 Februari hari Selasa ini, maka ini adalah hal yang positif. Karena memang sekali lagi Mas Tomo bilang yang paling kenal adalah RT RW atau desanya. Dilanjut memang ada vaksinasi untuk lansia. Ini gencar sekali soal vaksinasi. Kita lihat Presiden Jokowi datang ke Istora untuk melihat langsung vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Satu hari yang sama ya sebelum terbang menuju ke Kalimantan Selatan untuk meresmikan bendungan di sana, bendungan Tapin, paginya Pak Jokowi ke Tanah Abang untuk melihat langsung vaksinasi bagi pedagang. Jadi kalau pertama untuk nakes, maka berikutnya untuk pelayan publik, mereka yang bertemu langsung dengan publik. Dan ini bukan hanya ASN, tapi juga pedagang pasar, ini yang diutamakan dan sudah berlangsung. Yang sekarang ditunggu-tunggu adalah vaksinasi lansia. Karena sebelumnya ada kabar untuk 63 tahun ke atas itu belum boleh dapat vaksin. Tapi sekarang Kemenkes sudah membuka secara resmi vaksinasi untuk 63 tahun ke atas untuk lansia. Vaksinasi yang dilakukan di ibu kota provinsi dan juga di daerah-daerah yang lain yang memang cukup besar populasi lansianya. Silahkan pemirsa publik mengunjungi website Kementerian Kesehatan www.kemkes.go.id dan juga covid19.go.id. Saya sudah mencoba tuh karena saya mau mendaftarkan bapak saya udah 72 tahun, saya udah cek dan di sana nanti akan ditanyakan, tidak sulit prosedurnya. NIK dan segala macam baru akan ada jadwal dan ke fasilitas kesehatan terdekat di mana itu. Jadi sudah mulai bisa dicoba sampai nanti menunggu ketersediaan vaksin, tapi sekarang sudah mulai mengirim biodatanya ya, permohonan untuk mendapatkan vaksin lansia pada link dan tautan di 2 website tadi, kemkes.go.id, covid19.go.id. Jangan salah, jangan termakan hoax mengirim ke link-link ini karena sekarang banyak sekali namanya phishing ya, pencurian data pribadi dengan berbagai macam modus bantuan sosial pemerintah segala macam. Jadi silakan memanfaatkan ini walaupun harus diingat meskipun nanti sudah divaksinasi, kita tetap harus melaksanakan program 3M atau 5M karena kemungkinan untuk terpapar virus akan tetap ada. Namun kemungkinan untuk penderita gejala parah akan semakin kecil. Kita bersyukur sudah semakin turun angka perharinya dari 14.000 bisa 7.000, 8.000 ini per hari di Indonesia ya. Apalagi Kepala BNPB Pak Doni Monardo bertekad 17 Agustus 2021 Indonesia bebas COVID. Baik, semoga saja kita cepat tadi ya, PPKM berjalan lancar, vaksinnya juga terus berhasil didistribusikan dan disuntikan kepada yang prioritas dulu, dan semoga kita segera terlepas dari COVID-19 ini. Baik, Bung Jojo dan Bung Tomo, terima kasih atas informasinya. Pemirsa GPR TV, saran dan masukan Anda akan sangat berharga bagi pengembangan kualitas siaran GPR TV. Dan Anda bisa sampaikan saran dan komentar tersebut ke 0818 180 380. Saya ulangi 0818 180 380 melalui WhatsApp atau SMS dan kemudian email ke gprtv@mail.kominfo.go.id. Dan tentu saja info terbaru situs kami bisa gprtv.id juga menyiarkan siaran GPR TV ini secara live streaming. Jadi Anda bisa langsung menuju ke situs tersebut. Baik pemirsa, terima kasih dan kami akan kembali lagi pekan depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.